Coba jujur, berapa kali kamu coba memulai sesuatu, tapi gagal di tengah jalan? Kalau konsisten itu kunci kesuksesan, kenapa justru paling sulit untuk dipertahankan? Apa yang sebenarnya membuat kita gagal? Seringkali, kesulitan dalam menjaga konsistensi berawal dari kurangnya hasil yang terlihat di awal. Fenomena ini disebut lembah kekecewaan. Dalam periode ini, usaha yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga orang merasa frustasi dan ingin berhenti. Namun sebenarnya perubahan kecil dan bertahap dalam kebiasaan harian kita dapat terakumulasi seiring waktu, yang menciptakan perbaikan signifikan dalam hidup. Mari kita bahas lebih dalam mengenai konsep aturan 1% yang mendorong perubahan kecil setiap hari. Dan bagaimana fokus pada sistem, bukan hanya pada tujuan akhir yang bisa membantu kita melewati fase ini, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Aturan 1% menunjukkan bahwa dengan meningkatkan diri hanya 1% setiap hari, kita bisa mencapai perubahan besar dalam jangka panjang. Jika kita meningkat 1% setiap hari selama setahun, hasilnya bisa membuat kita 37 kali lebih baik dibandingkan saat mulai. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, kita perlu mengalihkan fokus dari sekedar mencapai tujuan akhir, dan mulai membangun sistem serta kebiasaan yang mendukung hasil yang diinginkan. Seringkali, tujuan membuat kita kecewa jika hasil tidak langsung terlihat, sementara fokus pada kebiasaan memungkinkan kita mempertahankan konsistensi dan mencapai hasil yang lebih baik, seperti menjadi pembaca daripada sekedar menyelesaikan buku. Dalam membangun kebiasaan, kita perlu memahami 4 tahap, yaitu isyarat, keinginan, respons, dan hadiah. Mari kita bedah keempat tahap tersebut. Yang pertama, isyarat. Ini adalah pemicu yang mengingatkan atau mendorong kita untuk melakukan kebiasaan tertentu. Misalnya, melihat sikat gigi mungkin memicu kebiasaan menyikat gigi, atau mendengar notifikasi dapat memicu kebiasaan memeriksa ponsel. Isyarat ini biasanya terkait dengan waktu, tempat, emosi, atau interaksi sosial. Yang kedua, keinginan. Tahap ini mencakup dorongan atau motivasi untuk melakukan tindakan. Keinginan berkembang dari pemikiran bahwa tindakan tertentu akan memuaskan kebutuhan atau keinginan kita. Misalnya, keinginan untuk merasakan kebersihan mulut setelah menyikat gigi atau mengurangi kebosanan dengan memeriksa ponsel. Yang ketiga, respon. Ini adalah tindakan nyata atau perilaku yang dilakukan sebagai respons terhadap isyarat dan keinginan. Respon ini bisa berupa sesuatu yang langsung dilakukan atau justru dihindari, tergantung pada motivasi dan kemudahan melakukannya. Jika respon mudah dan motivasinya cukup tinggi, kebiasaan lebih mungkin terjadi. Yang keempat, hadiah. Ini adalah hasil atau manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut, yang membuat kebiasaan terasa bermanfaat atau memuaskan. Hadiah bisa berupa rasa puas, perasaan lega, atau sesuatu hasil yang nyata. Hadiah inilah yang membuat kita ingin terus mengulangi kebiasaan tersebut. Dengan memahami tahapan ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendorong kebiasaan positif dan menghambat kebiasaan negatif. Konsistensi merupakan kunci dalam proses ini. Hindari pola pikir semua atau tidak sama sekali. Dan ingat bahwa langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan lebih efektif daripada usaha besar yang hanya sesekali dilakukan. Dengan konsistensi dan sistem yang tepat, kebiasaan akan terbentuk dan memberikan dampak jangka panjang. Selain itu, penting untuk tidak hanya bergantung pada validasi eksternal. Validasi diri atau merasa puas atas usaha kita sendiri adalah kunci kebahagiaan. Dengan membangun kebiasaan kecil dan fokus pada sistem yang terarah, kita tidak hanya tumbuh dan mencapai tujuan, tetapi juga menemukan kepuasan dalam proses tersebut. Itulah beberapa poin yang ingin saya bagikan. Jangan lupa untuk share jika dirasa ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.